terpercaya. Pasangan nomor urut 1 melapor ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi pada salah satu paslon saat PSU Gorontalo Utara 19 April 2025 lalu. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo memastikan tidak ada produk mengandung babi beredar di wilayah Gorontalo. Sejumlah pedagang non-ikan memprotes rencana pemerintah provinsi merelokasi lapak mereka dari tempat pelelangan ikan tenda. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, meski pemilihan suara ulang Provinsi Gorontalo telah digelar pada 19 April lalu, namun pasangan calon nomor urut 1 Roni Imran dan Ramdan Mapalie melapor ke Badan Pengawas Pemilu karena diduga salah satu pasangan melanggar administrasi. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar sidang pendahuluan terhadap laporan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon saat pemilihan suara ulang atau PSU Gorontalo Utara yang digelar pada 19 April 2025 lalu. Dari hasil pemeriksaan dan kajian awal, Bawaslu Provinsi Gorontalo pun menetapkan laporan pelanggaran administrasi dalam PSU Gorontalo Utara dinyatakan memenuhi syarat formil dan material. Laporan ini kemudian akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan bukti dan saksi-saksi. Jumlah uang yang dibawa dan diberikan oleh saksi-saksi sebagai bukti money politik sejumlah 17.750.000 dibagikan kepada masyarakat dengan bervariasi. Ada uang sejumlah 200.000, 150.000, 100.000, dan 50.000 dan tersebar di Kecamatan Latimbola, Kecamatan Pemilito, Kecamatan Ponilo, Kecamatan Mengano, Kecamatan Semarata Timur, Kecamatan Kuanda, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Dengkula Raya, Kecamatan Penggula. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat material. Memutuskan, menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Sementara itu, kuasa hukum pelapor yakni pasangan nomor urut 1 mengaku optimis atas laporan yang disampaikan dan telah menyertakan banyak bukti dan saksi untuk memperkuat laporan pelanggaran administrasi saat PSU Gorontalo Utara. Kami akan buktikan bahwa perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 adalah benar. Dan kami meminta terakhir agar Bawaslu Provinsi Gorontalo membatalkan pasangan calon nomor urut 2 dari pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara. Buktinya banyak. Dan kami akan buka pada saat persidangan, teman-teman media silakan hadir, sidang terbuka untuk umum, buktinya banyak dan keterangan saksi ada. Kuasa hukum berharap Bawaslu Provinsi Gorontalo mengabulkan permohonan pelapor, yakni mendiskualifikasi serta membatalkan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam PSU Pilkada Gorontalo Utara. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, 2 unit rumah hangus terbakar yang berada di Jalan Satanga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran ini terjadi di siang hari membuat warga panik dan langsung berlarian keluar rumah. Sebanyak 3 regu unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga akibat arus pendek listrik di bagian lantai 2 rumah petak tersebut. Tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan pemilik rumah mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Tadi informasi masuk dari laporan warga
pukul 13.57. Setelah itu kita kerahkan anggota serta armada sebanyak 3.000. Jumlah personil kurang lebih 30 orang kita arahkan ke TKP. Berapa damkar diturunkan? Untuk jumlah damkar yang kami turunkan ada 3.000. Yang terbakar ini berapa rumah? Yang terbakar ini ada satu rumah, buat petak, 2 petak. Saudara, angin puting beliung menerjang Desa Lalampu, Kabupaten Morowali yang mengakibatkan atap tempat pencucian mobil, indekos, dan sebuah sekolah mengalami kerusakan. Atap bangunan milik warga di Desa Lalampu, Kabupaten Morowali rusak saat angin puting beliung melanda wilayah ini. Kerusakan paling parah dialami tempat pencucian mobil. Seluruh atap terangkat dan menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar tempat kejadian. Sementara kerusakan ringan dialami rumah indekos dan sekolah dasar. Beberapa lembar atap seng terangkat. Tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat kejadian ini. Betul-betul telah terjadi angin puting beliung di Desa Lalampu. Kejadiannya itu sekitar jam 8:04 menurut pengakuan orang punya rumah tadi. Jadi yang paling berat itu tempat pencucian mobil. Jadi mereka itu memang langsung terangkat itu jadi dibalik dari angin dari arah belakang ke depan digulung. Jadi betul-betul satu paparan itu ukuran 9x20 itu langsung jatuh. Saudara, 2 pemuda terseret arus ombak saat sedang berenang di pantai Parape, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Nelayan yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya menolong korban. Satu korban berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar saat korban terseret arus ombak. Namun satu korban lainnya ditemukan di dasar laut dengan kondisi terjepit batu karang setelah pencarian dilakukan selama 1 jam. Keluarga korban hanya bisa menangis dengan kejadian ini. Kedua korban diketahui merupakan saudara sepupu. Jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara saya ada di Tangguh Cincing, saya lihat di laut banyak anak-anak naik perahu, katanya pencarian orang tenggelam, sementara mandi di laut. Saya datang ke lokasi kejadian, langsung saya telepon Babinsa dengan Babinsa Fitness. Berapa orang yang ke sana mandi laut itu, Pak? Kurang tahu juga karena saya sementara saya tidak lihat, nanti ada kejadian baru saya tahu. Setelah dilakukan pencarian berhasil ditemukan, Pak, atau gimana? Berhasil ditemukan. Setelah itu, Pak, siapa yang evakuasi, Pak? Evakuasi warga juga dengan dibantu dengan Babinsa Fitness. Bisa kemudian ada langsung dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kondisi korban itu, Pak? Kondisi korban sekarang. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo memastikan tidak ada produk mengandung babi beredar di wilayah Gorontalo. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, menyikapi isu terkait adanya 9 jenis olahan produk yang dinyatakan mengandung babi, meski bertanda halal dalam kemasan beredar di pasaran. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Gorontalo langsung melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Tim pengawasan dan pemeriksaan Balai BPOM Gorontalo bersama jajaran kepolisian langsung melakukan pengawasan dan sidak di sejumlah retail dan minimarket. Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Stefanus Simon Sesa bilang, pihaknya telah melakukan penanganan secara langsung terhadap beredarnya 9 produk yang mengandung babi.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan, tim pemeriksa Balai POM Gorontalo memastikan tak ada produk yang mengandung babi. Meskipun demikian, Balai Besar POM Gorontalo kini masih terus melakukan pengawasan di seluruh retail hingga sejumlah toko yang ada di Gorontalo. Balai Besar POM Gorontalo juga mengimbau agar distributor produk yang mengandung babi segera menarik produknya jika masih beredar di pasaran. Saya kira demikian penjelasan, masih ada yang perlu dikonfirmasi. Kita sudah melakukan pengawasan dari hari Selasa kemarin, jadi seminggu, komprehensif tanggal 21, kita mulai pemantauan tanggal 23, kan kita sudah ada pemberitahuan ke distributornya dari tanggal 21 itu. Jadi pada saat tanggal 23 kita mulai melakukan pemantauan, sudah tidak ada ditemukan produk-produk yang dari 9 daftar ini, di edaran ini ada 9 daftar ini tidak ditemukan di retail-retail ataupun di sarana-sarana di toko-toko tradisional maupun modern. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu. Barang bukti ini berasal dari 2 kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada Maret dan April 2025. Disaksikan oleh pihak kejaksaan, BNN, dan pejabat lainnya, sebanyak 1,6 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang telah tercampur bahan kimia. Barang bukti yang berasal dari 2 kasus narkoba ini, polisi juga menangkap 2 tersangka dan terancam pidana hukuman penjara seumur hidup. Bukti 1 paket besar yang berisi 997,60 gram. Jadi tadinya 1 kilo disisihkan untuk persidangan, sehingga yang kita musnahkan totalnya 997,60 gram. Kemudian 1 buah plastik kemasan Cina. Kemudian 1 buah tas belanja Alfamidi, 2 buah kotak styrofoam, dan 1 unit handphone. Pasal yang dipersangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Saudara, tim gabungan Bea Cukai bersama personel TNI Angkatan Laut Gorontalo menggagalkan penyelundupan dan peredaran ratusan ribu rokok ilegal di wilayah Provinsi Gorontalo. Hei, keluar. Maju dulu ya. Keluar. Kasus ini terungkap berkat adanya laporan penyelundupan rokok ilegal yang akan melintas di wilayah Kabupaten Pohuwato. Tim gabungan kemudian mencegat sebuah mobil yang mencurigakan. Dari dalam mobil, petugas mendapati berbagai merek rokok ilegal tanpa pita cukai yang dikemas dalam karung dan siap diedarkan di Gorontalo. Setelah melakukan pengembangan, petugas kembali menemukan 1 mobil yang juga membawa rokok ilegal. Total keseluruhan rokok ilegal yang disita mencapai 445 batang dan diperkirakan merugikan negara hingga 325 juta rupiah. Kini petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 sopir mobil yang diduga menjadi kurir penyelundupan rokok ilegal ini. Bea Cukai Gorontalo bilang, rokok ilegal ini diduga masih berasal dari Pulau Sulawesi dan kini masih dalam penelusuran. Di angkanya itu potensi penerimaan cukai yang menjadi yang tidak terbayarkan ke negara itu potensinya 210 juta untuk penindakan yang di wilayah Gorontalo ya. Tadi juga dari Kanwil disampaikan ada 235.000 batang ya. Nah, kalau yang untuk ini 210 ini potensi kerugian negara itu 201 gitu, 201 juta ya, angkanya potensi penerimaan cukai. Ini kalau dari hasil teman-teman di lapangan sepertinya masuknya itu dari tengah, jadi tengah masuk ke Gorontalo. Tapi asal rokoknya ini masih dugaan sementara sepertinya masih di Pulau Sulawesi gitu. Nanti sedang didalami oleh tim peneliti. Kira-kira pasti masuknya itu dari mana. Kemarin penyidik sudah
sudah meminta keterangan karena ini diinterseptnya di jalan, sehingga kemarin pembawa yang sudah kita periksa, sudah diperiksa semuanya, ini sedang proses penelitian lebih lanjut. Kemarin itu diperiksa sopirnya 2. Saudara, seorang petani terkena ledakan saat sedang membersihkan kebunnya yang berdekatan dengan tempat latihan lempar granat milik TNI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kejadian berawal ketika korban sedang membersihkan kebun dan memasang jerat untuk babi. Namun, korban justru terkena ledakan saat memukul sebuah benda asing menggunakan parang. Benda asing yang diduga detonator tersebut meledak dan mengakibatkan tangan korban terluka hingga 3 jari korban harus diamputasi. Komandan Distrik Militer Letkol Heri Kuswanto membenarkan peristiwa yang dialami korban dan lokasi kebun korban memang berdekatan dengan area kawasan latihan lempar granat milik TNI Angkatan Darat. Pihak TNI pun bersedia menanggung semua biaya pengobatan korban. Ada 2 orang warga masuk ke wilayah daerah terlarang. Kenapa saya namakan wilayah daerah terlarang? Itu adalah daerah latihan untuk siswa secata Rindam 55 untuk latihan lempar granat. Dan di situ sudah tertulis daerah latihan lempar granat. Nah, masyarakat itu masuk ke wilayah tersebut. Untuk mematok, karena di dekat situ memang ada kebunnya. Nah, terus beliau pada saat membersihkan perbatasan antara kebunnya dengan daerah terlarang ini, dia mendapatkan semacam detonator di daerah latihan granat tersebut, bukan di kebunnya, di daerah latihan granat tersebut. Harapan saya, masyarakat harus benar-benar jangan memasuki daerah-daerah terlarang, karena kita tidak tahu di dalamnya itu, di daerah latihan tersebut tuh ada apa, seperti itu. Jadi harapan saya ke depan, biar ini tidak terjadi kepada warga, jangan memasuki wilayah-wilayah terlarang, khususnya di daerah-daerah latihan TNI yang seperti daerah latihan lempar granat, menembak, mortir dan sebagainya, itu harapan saya jangan dimasukin. Kita juga memberikan kompensasi kepada korban ya. Kemarin pada saat ditangani di rumah sakit, saya bersama Kapolres, bersama Daridam datang sendiri. Kami datang ke rumah sakit, menemui keluarga korban, kami memberikan santunan. Sejumlah pedagang non-ikan memprotes rencana pemerintah provinsi merelokasi lapak mereka dari tempat pelelangan ikan tenda. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya, Puspasari. Saudara, rencana pemerintah Provinsi Gorontalo memindahkan dan menertibkan lapak pedagang non-ikan dari tempat pelelangan ikan atau TPI Tenda Kota Gorontalo menuai protes dari pedagang. Menurut pedagang, rencana ini merugikan pedagang dan pembeli. Melalui sebuah baliho besar, pemerintah Provinsi Gorontalo mengimbau agar pedagang non-ikan yang berada di tempat pelelangan ikan tenda untuk segera mengosongkan lapaknya hingga batas akhir tanggal 30 April 2025. Sementara itu, pedagang mengaku enggan mengosongkan lapak yang telah puluhan tahun ditempati ini dan strategis untuk berdagang. Rencana pemerintah dinilai tidak mempertimbangkan kondisi pedagang. Bahkan pedagang mengaku tak pernah mengganggu aktivitas pembongkaran ikan di pelelangan. Kalau terus itu lapak-lapak ini yang di pinggir jalan ini
Seharusnya orang-orang di lapak itu taruh di sentral. Orang ini di sini ini tidak mengganggu pembongkaran ikan dan tidak juga mengganggu jalur lalu lintas. Pembongkaran ikan di bawah, orang di sebelah sini. Aman. Cuma bagaimana pemerintah provinsi, orang minta kebijakan pemerintah provinsi. Tapi ingin tetap bertahan di sini, Pak? Iya, tetap bertahan di sini. Bagaimana pemerintah provinsi, bahwa kan waktu kampanye Pagu katanya bagaimana angka kemiskinan di provinsi Gorontalo akan menurun. Kalau begini posisi pemerintah provinsi tidak menurun. Penolakan pengosongan lapak bagi pedagang non-ikan ini juga mendapat dukungan dari warga sekitar dan para nelayan yang membutuhkan pedagang rempah untuk kebutuhan sehari-hari. Semua penampung yang ada di kota ini dia eceran semua. Begitu juga pengunjung kan yang datang minimal cuma 1 kilo, 2 kilo yang mau beli. Tentang komoditi ikan, selain komoditi ikan itu yang dihibaukan harus keluar dari PT kota. Itu yang penjual ikan laut masih boleh? Iya. Tapi kalau seandainya cuma ditertibkan saja. Cuma ditertibkan. Pedagang pun berharap pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mempertimbangkan rencana pengosongan dan pemindahan yang justru merugikan warga setempat. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, meski mendapat protes dari pedagang, pemerintah Provinsi Gorontalo tetap menertibkan lapak pedagang non-ikan yang berada di Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Kota Gorontalo. Penertiban ini dilakukan untuk memindahkan pedagang non-ikan ke pasar umum. Aturan yang mengatur itu UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda bersama Satpol PP Provinsi Gorontalo menertibkan lapak pedagang non-ikan yang berjualan di Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Kota Gorontalo. Sebanyak 30 pedagang non-ikan yakni pedagang rempah, sayur, dan ayam potong harus mengosongkan lapak di kawasan PPI Tenda. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda bilang, penertiban ini dilakukan berdasarkan peraturan menteri, yakni mengembalikan fungsi PPI sebagaimana mestinya, yakni untuk aktivitas pendaratan hingga jual beli ikan laut serta bengkel untuk kapal nelayan. Rencana penertiban lapak ini telah disampaikan sebelumnya oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Kembali kita sudah tinjau sentral bersama-sama dengan pemerintah Kota Gorontalo. Sudah siap tempatnya, malah lebih. Jadi dari sekian banyak yang kita rencana relokasi itu semua mendapatkan tempat di sentral, baik pedagang ayam maupun pedagang rempah-rempah dan sayur itu di lantai bawah. Sudah siap tempatnya. Jadi retribusi yang kita pungut itu hanya berdasarkan lahannya. Mereka menyewa lahan yang disiapkan oleh pemerintah itu yang kita kenakan retribusi. Jadi bukan jenis usahanya, bukan jenis usahanya atau bukan orangnya. Lapaknya yang kita kenakan sewa lahannya. Itu berdasarkan retribusi Perda nomor 1 tahun 2024 terkait dengan retribusi daerah. Para pedagang mengaku selama ini hanya membantu warga sekitar dalam memenuhi kebutuhan pokok karena akses yang dekat. Pedagang menilai pemerintah Provinsi Gorontalo tidak melindungi hak pedagang kecil dan selalu dibenturkan dengan regulasi tanpa memahami kondisi pedagang. Sejumlah pedagang hanya bisa menangis melihat lapak mereka dibongkar. Tahun 2018. Orang juga di sini kasihan membantu masyarakat yang ada di sekitar sini. Kalau rupa di dekat-dekat sini, orang bisa jalan kaki, uang 20.000, 30.000 bisa orang masih bisa boleh orang pertahankan. Ini kalau ke sentral sudah sewa bentor pulang balik 20.000. Jadi uang 50 tidak cukup untuk orang mau bawa ke sana, kasihan. Suruh lihat orang ke kondisi keadaan ini yang jual di Perilangan ini layak tidak mau dipindahkan. Taruhlah ini bangunan kan memang betul ini bangunan pemerintah. Orang ini cuman mengais rezeki di tanah lo pemerintah, di bangunan pemerintah. Bukan orang mau bilang kamar balanggar undang-undang memang sih, cuman masalahnya kan undang-undang itu peraturan itu Pak, kalau masih orang boleh mau mencari akan orang akan junjung itu dapat undang-undang. Cuma kalau seluruh pedagang non-ikan atau pedagang bumbu dapur, sayuran hingga pedagang daging ayam nantinya akan dipindahkan ke pasar sentral Gorontalo dan pasar tradisional lainnya. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.
Saudara, harga ikan laut di tempat pelelangan ikan atau TPI Tenda Kota Gorontalo melonjak hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ikan laut terjadi sejak Desember 2024. Pedagang ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI Tenda Kota Gorontalo mengaku sejumlah harga ikan naik hingga Rp45.000 per kilogram akibat berkurangnya stok ikan laut sejak Desember 2024, dampak dari cuaca yang tidak menentu. Pedagang bilang kini pembeli hanya ramai saat akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu. Kalau lajang masih penjualan sebenarnya 35-40, tapi sekarang ini untuk hari ini kurang 30, 35. Biasanya 45 sampai 30. Di pelelangan? Di pelelangan. Tidak tahu kalau di lapak orang jual mungkin 50 atau 45. Karena ini kan pendaratan ikan di sini kan biasanya dorang ambil dari sini 30, dorang jual di sana 35. Nah, sekarang masih mahal, belum turun-turun. Mulai dari bulan Desember ikan. Sementara itu, naiknya harga ikan laut membuat pembeli harus mengurangi jumlah pembelian. Salah satu pembeli mengaku biasanya membeli hingga 10 kg, kini hanya mampu membeli sebanyak 5 kg saja. Ikan memang naik harga, jadi mahal, jadi semua serba mahal ini. Jadi kita biasa beli 4 kilo, 5 kilo, sekarang kurang beli 2 kilo. Ini biasa beli 10 kilo, sekarang kurang beli 5 kilo. Lonjakan harga ikan laut ini diperkirakan akan terus terjadi sampai kondisi cuaca di laut kembali normal. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, sekitar 34 kepala keluarga hidup di Dusun Bondula, Desa Bondula, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, yang bisa dibilang jauh dari sentuhan pemerintah. Akses jalan yang sulit dan sarana pendidikan yang minim membuat warga terisolasi. Walhi dan warga bangun Balai Pendidikan Rakyat untuk memberikan pengetahuan tentang dampak lingkungan dan pengembangan pertanian. Untuk mencapai Dusun Bondula, Desa Bondula, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, harus menempuh dengan berjalan kaki sekitar 30 menit lantaran akses jalan yang berlumpur dan belum beraspal. Akses jalan yang buruk dan berbukit membuat daerah ini terisolasi dari perkembangan daerah. Menurut warga, di dusun ini dulunya ada sebuah sekolah dasar. Namun karena lokasi yang sulit ditempuh, tenaga guru meninggalkan sekolah tersebut sehingga anak-anak di dusun ini tidak memiliki pendidikan formal. Tidak hanya jauh dari infrastruktur yang memadai, warga di dusun ini juga terancam dampak lingkungan jika hutan di sekitar permukiman mereka tidak terawat. Banjir dan tanah longsor menjadi ancaman. Untuk itu, warga Dusun Bondula bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI dan Perempuan Tani Bondula dibantu Institute for Human and Ecological Studies dan Dana Nusantara membangun Bandayo atau Balai Pendidikan Rakyat. Bandayo atau balai digunakan warga sebagai tempat pertemuan untuk melakukan inovasi pertanian agar bisa bertahan hidup di daerah pedalaman yang terisolasi. Direktur Walhi Gorontalo bilang Balai Pendidikan Rakyat ini menjadi upaya untuk meningkatkan keterampilan dan semangat warga dalam mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam yang ada, sehingga warga terhindar dari dampak kerusakan hutan. Kondisi pemukimannya antara warga itu agak berjauhan begitu, terpusat di sini dan di sebelah jauh begitu, bisa dengan beberapa kilometer begitu. Jadi dibutuhkan ada pusat begitu, ada satu balai yang dimana mereka bisa melakukan pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan juga musyawarah-musyawarah lainnya begitu. Dan juga selain itu bisa juga dia akan, karena judulnya ini pendidikan, namanya adalah Bandayo Pendidikan Rakyat. Jadi bisa dilakukan pendidikan di sini begitu. Jadi karena di sini kan kondisinya sekolah sudah tidak ada begitu. Jadi aktivitas pendidikan secara luas itu bisa dilakukan di sini. Pelatihan-pelatihan, kelas-kelas, lokakarya begitu, itu bisa dilakukan di sini begitu. Di Balai Pendidikan Rakyat ini, warga sesekali berkumpul untuk bermusyawarah mengenai kondisi dusun,
Bahkan mereka melakukan inovasi perkebunan melalui pertemuan di balai ini. Kini, warga mulai mengelola ikan kolam hingga kebun sayur. Insya Allah untuk ke depan perekonomian masyarakat di sini lebih meningkat dengan adanya ini balai pertemuan atau pendidikan rakyat ini, dan adanya kolam, kemudian dengan adanya itu tanaman sayur-sayuran, itu bisa meningkatkan ekonomi yang bisa sisa dari mereka konsumsi, kemudian mereka bisa jual, kemudian diganti lagi dengan yang baru. Kehadiran Bandayo atau Balai Pendidikan Rakyat dan pendampingan dari Walhi disambut baik warga setempat, terutama untuk pendidikan bahaya dampak kerusakan hutan, pertanian, dan bahkan juga mereka menggunakan balai ini sebagai tempat belajar bagi anak putus sekolah dasar. Meski di tengah keterbatasan infrastruktur, Walhi Gorontalo terus mendorong agar warga semakin mandiri dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan lestari. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini, Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.